Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Haryanto MPD selaku pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran di semester kali ini. Selanjutnya, saya mewakili teman-teman saya akan memperkenalkan kelompok kami. Jadi, kami dari kelompok pertama atau kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Maulidia Utami sebagai moderator dan pemateri pertama, selanjutnya Nur Aisyah Syukur sebagai pemateri kedua, lalu Aldita Anggun Fauzia sebagai pemateri ketiga, dan Mutmainnah Syafi'ah sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Di sini kami akan membawakan materi pendahuluan atau bab 1 di buku bahan ajar, belajar, dan pembelajaran. Baik, langsung saja kita akan berangkat kepada materi. Baik, submateri pertama yaitu pengantar. Di era digital yang serba modern, menuntut setiap negara untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Kemajuan setiap negara di berbagai bidang pun sangat diusahakan dan diharapkan, terkhususnya lagi di bidang pendidikan. Bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan zaman. Namun, terkadang ada saja orang yang berspekulasi bahwa bidang ini merupakan bidang yang sangat mudah pengelolaannya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lainnya. Tetapi, pada faktanya, mendidik anak sejak dini hingga menjadi individu yang berkualitas dan mempertahankan kualitas tersebut bukan hal yang mudah. Perlu proses yang panjang untuk membentuk individu yang mampu mengikuti alur era digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu individu harus melakukan suatu proses yang disebut belajar. Salah seorang ahli bernama W.S. Winkel mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Belajar merupakan kata kunci yang sangat penting dalam pendidikan, karena belajar ialah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar bukan suatu hasil, melainkan proses yang bertujuan berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. Belajar sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Belajar merupakan bagian dari proses pembelajaran, di mana pembelajaran adalah salah satu upaya dalam mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh guru atau dosen dalam mengajar dan komunikasi siswa atau mahasiswa dalam belajar. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yang saling berinteraksi dan berintegrasi satu sama lainnya. Oleh karenanya, jika salah satu komponen tidak dapat terinteraksi, maka dua proses dalam pembelajaran akan menghadapi banyak kendala yang mengaburkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah konsep belajar. Menurut Wittig pada tahun 1981 dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama acquisition atau tahap perolehan penerimaan informasi. Pada tingkat acquisition, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru.
Yang kedua, storage atau tahap penyimpanan informasi. Pada tingkat storage, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Yang ketiga adalah retrieval atau tahap mendapatkan informasi. Pada tingkat retrieval, seorang siswa akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, misalnya ketika ia menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Ada beberapa ciri-ciri belajar, yaitu yang pertama, beberapa ditandai dengan perubahan tingkah laku atau change behavior. Yang kedua adalah perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga adalah perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Menurut Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, hasil belajar terbagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif interpretatif. Musurya pada tahun 1997 mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak dalam yang pertama, kebiasaan, seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua adalah keterampilan, seperti menulis dan berolahraga yang meskipun sifatnya motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerakan yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pengamatan, yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Baik, selanjutnya yaitu konsep pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran yaitu sebagai berikut. A yaitu pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Bagian B yaitu pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Bagian C yaitu persiapan. Merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar atau lesson plan, dan menyiapkan perangkat kelengkapannya antara lain seperti alat peraga dan alat evaluasi buku atau media cetak lainnya. Bagian D yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya, banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Bagian E yaitu menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment atau pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan atau medical teaching bagi siswa yang kesulitan belajar. Selanjutnya, deskripsi singkat materi. Pada mata kuliah belajar dan pembelajaran ini terdiri beberapa pokok pembahasan, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip belajar dan pembelajaran,
komponen-komponen pembelajaran, teori-teori belajar dan pembelajaran, interaksi sosial dan motivasi belajar, pendekatan pembelajaran, model dan metode pembelajaran, sumber belajar dan media pembelajaran, kurikulum pendidikan, kondisi masalah-masalah belajar dan pembelajaran, serta konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Manfaat materi. Materi ditujukan untuk membantu para mahasiswa mengetahui proses belajar mengajar pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan untuk lebih memahami dan mampu menjelaskan dalam dunia pendidikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.